Sejak akhir Perang Dunia Kedua, perjuangan sengit antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu konflik paling tragis dan tak terselesaikan di dunia ini. Ini adalah kekacauan yang rumit, tetapi pada satu tingkat itu sangat sederhana. Ini adalah konflik tentang wilayah, sesederhana itu. Akar konflik ini dimulai sejak zaman Alkitab, tetapi dari perspektif sejarah modern, akhir 1800-an dan awal 1900-an adalah pusat dari situasi yang ada sekarang. Pada tahun 1917, tak lama sebelum Inggris menjadi kekuatan kolonial di Palestina, negara itu mengeluarkan deklarasi Balfour yang menyatakan pemerintah yang mulia mendukung pendirian rumah nasional untuk rakyat Yahudi di Palestina dan akan melakukan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Palestina menolak langkah itu, tapi sejarah tidak menguntungkan mereka. Menyusul kengerian Holocaust, di mana hingga 6 juta orang Yahudi terbunuh di Eropa, dorongan untuk mendirikan negara Yahudi semakin menjadi kuat. Holocaust adalah genosida terhadap penganut Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua, suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman Nazi, dipimpin oleh Adolf Hitler dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Pada tahun 1947, PBB memilih untuk membagi wilayah yang diperebutkan menjadi 3 bagian, satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Arab, dan rezim perwalian internasional di Yerusalem. Orang-orang Arab tidak menerima kesepakatan itu dan mengatakan bahwa PBB tidak punya hak untuk mengambil tanah mereka. Perang pun pecah. Narasi Palestina mengatakan bahwa Zionis kemudian mulai memaksa orang-orang keluar dari rumah mereka. Perang Arab-Israel pada tahun 1948 yang berdarah membuat 700.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka, sebuah eksodus massal yang dikenal sebagai Nakba. Perang 1948 penting karena masih menjadi bagian sentral dari konflik yang sedang berlangsung saat ini. Israel menguasai semua wilayah yang disengketakan, kecuali tepi barat, bagian timur Yerusalem yang dikuasai Yordania, dan jalur Gaza yang dikuasai Mesir. Dan keturunan dari 700.000 orang Palestina tersebut yang telah menghabiskan beberapa generasi tinggal di kamp-kamp pengungsi sekarang berjumlah sekitar 4,5 juta jiwa manusia menurut UNRWA, sebuah badan PBB yang didedikasikan untuk para pengungsi Palestina. Tuntutan utama warga Palestina dalam perundingan damai adalah hak untuk kembali bagi para keturunan ini ke rumah-rumah yang ditinggalkan keluarga mereka pada 1948. Ada perang besar di tahun 1967 di mana Israel mengalahkan pasukan Mesir, Suriah, dan Yordania dalam konflik yang berlangsung hanya 6 hari dan mengakibatkan Israel merebut tepi barat dan Yerusalem timur dari Yordania. Mereka telah mengendalikan wilayah-wilayah ini sejak saat itu. Wilayah tersebut dianggap oleh PBB sebagai wilayah Palestina dan banyak negara lain menganggapnya sebagai tanah pendudukan, sementara Israel menganggapnya sebagai wilayah yang disengketakan dan ingin statusnya diselesaikan dalam negosiasi perdamaian. Setelah bertahun-tahun konflik yang diwarnai kekerasan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada tahun 1993 di mana Palestina akan mengakui negara Israel dan Israel akan mengakui Organisasi Pembebasan Palestina sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Disebut Perjanjian Oslo. Kesepakatan itu juga menciptakan otoritas Palestina yang memiliki beberapa kekuasaan pemerintahan sendiri yang terbatas di tepi barat dan jalur Gaza.
Itu adalah kesepakatan sementara sebelum apa yang seharusnya menjadi perjanjian damai komprehensif dalam 5 tahun. Itu tidak terjadi. Ada konferensi tingkat tinggi perdamaian yang gagal diselenggarakan oleh Amerika Serikat pada tahun 2000. Kunjungan Ariel Sharon, pria yang saat itu akan menjadi Perdana Menteri Israel, ke Kuil Mount di Yerusalem Timur yang dilihat oleh Palestina sebagai penegasan kedaulatan Israel atas Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga Islam, merupakan salah satu alasan utama yang mengarah pada intifada kedua pemberontakan dengan kekerasan warga Palestina. Selama 5 tahun berikutnya, ada sekitar 3.000 korban dari warga Palestina dan 1.000 korban dari Israel, di mana banyak warga sipil Israel tewas karena aksi bom bunuh diri. Konsekuensinya sangat besar. Israel mundur dari Gaza, dan pada pertengahan 2000-an, Hamas, sebuah faksi fundamentalis Sunni Palestina yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara, mengambil alih wilayah pesisir. Hamas menggunakan Gaza sebagai landasan untuk serangan roket atau mortir yang sesekali melintasi perbatasan, yang memperkuat pandangan publik Israel. Itu membuat warga Yahudi Israel semakin menentang segala bentuk perjanjian dengan Palestina. Karenanya, Gaza ditempatkan di bawah blokade militer Israel yang membatasi pasokan makanan, air, dan energi untuk 1,8 juta penduduknya. Kondisi hidup masyarakat Palestina ini telah digambarkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Israel menjadi kekuatan nuklir yang tidak dapat diumumkan pada pertengahan 1980-an, dan dengan dukungan Amerika Serikat membangun salah satu pasukan pertahanan paling tangguh di dunia. Asisten Profesor Mahanasar dari Sekolah Studi Timur Tengah dan Afrika Utara di University of Arizona berpendapat bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel telah menjadi salah satu alasan utama mengapa konflik ini sangat sulit untuk diselesaikan. Pihak paling kuat yang terlibat, Amerika Serikat, telah secara konsisten memihak Israel atas Palestina dan telah menekan Palestina untuk melepaskan hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri. Mereka telah melakukan ini dalam banyak cara yang berbeda, terutama dengan menawarkan kepada rakyat Palestina peraturan di mana rakyat Palestina tidak memiliki kendali nyata atas perbatasan, air, pertahanan, atau penduduknya sendiri. Rakyat Palestina tidak pernah ditawari negara yang berdaya, berdampingan, dan berdaulat penuh. Pihak Israel tidak akan pernah menerima hak diaspora pengungsi Palestina untuk kembali ke Israel, karena hal itu pada dasarnya akan mengubah sifat Israel menjadi negara minoritas Yahudi. Keputusan pemerintah Donald Trump baru-baru ini untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem dianggap signifikan secara simbolis. Walau Amerika Serikat secara resmi tidak mengambil posisi terkait perbatasan, namun langkah itu meningkatkan ketegangan karena dianggap mengindikasikan dukungan untuk posisi Israel di Yerusalem. Salah satu prinsip inti di pihak Palestina adalah bahwa Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan. Tapi pemerintahan Israel di bawah Netanyahu mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang tidak terbagi. Dengan langkah ini, Amerika Serikat jelas berpihak kepada sikap Netanyahu mengakhiri harapan negara Palestina dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Hambatan besar lainnya termasuk lokasi perbatasan yang tepat, nasib para pengungsi Palestina, entah mereka dapat memiliki hak untuk kembali atau tidak, dan masalah tentang permukiman Yahudi di wilayah Palestina, di mana hampir setengah juta warga Israel Yahudi sekarang telah membangun rumah di mana PBB dan sebagian besar masyarakat internasional menganggapnya pemukiman ilegal. Profesor Hassar mengatakan bahwa perdamaian tidak akan mungkin tercapai sampai Palestina diperlakukan dengan hak yang sama untuk kebebasan dan martabat seperti orang lain. Kondisi hidup masyarakat Palestina saat ini benar-benar sebagai penjara terbuka terbesar di dunia.